Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastio Amir Subekti, NIM 201461, jurusan Husuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya pribadi semata-mata hanya ingin memenuhi tugas saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan bahasa Indonesia sejak awal terbentuknya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku. Karena setiap suku berbeda bahasa, maka bahasa Indonesia inilah bahasa persatuan dari berbagai suku. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 itu disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan ada dua bagian. Yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu tertinggi atau Melayu. Mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Tentunya ada alasan yang menyebabkan bahasa Melayu dipilih. Alasan pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa pengantar, atau bisa disebutkan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara sejak lama. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat
dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku. Alasan kedua, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaan atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya, dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda terdapat beberapa pengguna kata yang perlu disesuaikan dengan umur ataupun situasi kepada siapa kita berbicara. Alasan ketiga, kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa, dan untuk mengatasi perbedaan salah satu dari ratusan bahasa, karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami di berbagai daerah di Nusantara. Bagian yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar. Ikrar para pemuda itu dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara, tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947.